wabarakatuh. Saya Akila Qur'ani, mahasiswa semester 4 Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rahman Dafikri, biasa dipanggil Dafik, dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Saat ini saya sedang menjalankan kesibukan sebagai mahasiswa. Selain itu juga saya diamanahi sebagai sekretaris PPK Ormawa IMM-FAI. Untuk saat ini kesibukan saya selain kuliah yaitu menjalankan program PPK Ormawa ini yang mana akan dimulai bulan Juni hingga Oktober nanti. Kesibukan yang kujalani sekarang adalah aku aktif di UKM Taekwondo sebagai pengurus di divisi SDM dan Desain. Nah, apa aja sih program atau inisiatif kreatif yang udah kakak lakuin nih selama ikut organisasi, ikut UKM itu? Inisiatif aku menjalani program kegiatan latihan rutin, nyebar brosur buat ambil banyak anak-anak buat ikut masuk ke UKM. Yang pertama tentunya untuk ini ya, karena sekarang saya betul-betul sedang bisa dibilang sibuk menjalankan amanah di PPK Ormawa ini, yang mana ini adalah program pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana ini tentunya telah melewati beberapa seleksi. Yang pertama ada seleksi proposal, subproposal, kemudian presentasi, kemudian seleksi pendanaan dan lain sebagainya. Nah, dalam seleksi ini tentunya saya sebagai sekretaris mendampingi ketua saya dan juga anggota-anggota yang lainnya untuk sama-sama bersinergi terus semangat dalam menjalankan program selama 5 bulan ini. Lalu apa aja sih tips dan trik yang bisa kakak bagikan nih untuk menjadi seorang pemuda yang efektif dan inspiratif? Pertama, sering baca dan mencontoh dari apa-apa tokoh-tokoh yang kita sering tonton, seperti dari buku-buku yang inspiratif, seperti itu. Dan untuk saya sendiri, sebelum kita memimpin orang lain, tentunya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Memimpin diri kita sendiri dimulai dari hal-hal yang kecil. Seperti contohnya, memanajemen waktu, kemudian menggunakan skala prioritas dengan baik, dan yang pastinya kita harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan sesimpel kita bangun pagi membersihkan kamar, kemudian beraktivitas produktif di pagi hari, tidak tidur pagi ya, karena ya seperti yang kita tahu kebanyakan juga karena mungkin peralihan dari COVID ya, yang dimana kita banyak di rumah, beraktivitas di rumah, sehingga tidur pagi itu terasa sangat nikmat sekali. Nah, maka dari itu sebagai generasi muda sudah seharusnya kita bisa memanage diri kita untuk bagaimana bisa menggunakan waktu sebaik mungkin gitu untuk hal-hal yang produktif. Yang kemudian kedua, menentukan skala prioritas. Skala prioritas ini sangat penting. Kenapa? Karena di dewasa ini, semakin kita dewasa, semakin banyak kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita terjun di sana, baik itu kegiatan yang kita pilih sendiri ataupun kegiatan yang diamanahi untuk kita. Maka dari itu penting sekali kita tahu skala prioritas kita. Contohnya, kita disuruh memilih antara kuliah, organisasi, dan juga bisnis. Mana yang perlu kita prioritaskan, mana yang bisa kita prioritaskan nomor 2 gitu. Itu kita harus tahu, dan itu masing-masing balik lagi ke diri sendiri. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, memanajemen diri kita sendiri, artinya kita sudah bisa
kita mengenali diri kita juga, itu termasuk bekal kita untuk memimpin. Memimpin itu bisa jangkauannya luas, bisa jangkauannya kecil. Jadi untuk mempersiapkan diri kita memimpin jangkauan besar, ya kita harus bisa mahir memimpin skala yang kecil. Seperti itu. Oke. Lalu hambatan apa aja sih yang paling sulit dan bagaimana sih kakak mengatasinya? Yang pertama, biasanya sih hambatan paling besar ya, males. Oke, yang pertama tentunya karena saya juga masih bisa dibilang tergolong muda ya. Jadi jiwa anak muda itu memang masih sering kadang-kala terombang-ambing seperti itu. Terombang-ambing, kemudian kadang-kala up and down seperti itu. Jadi saya juga masih sangat sering mengalami hal-hal yang di luar kuasa saya, yang di luar kontrol saya. Kalau misal dibilang berbicara tentang bagaimana apa kendala saya dalam menjalankan amanah, itu sepertinya tidak sedikit kendala ya. Terutama ini karena memang amanah yang saat ini sedang saya pegang ini adalah amanah yang cukup krusial dalam sebuah tim, dan juga karena kita diamanahi oleh kementerian langsung, sehingga tanggung jawab kita sangat luas gitu. Nah, kendala-kendala yang seringkali saya rasakan atau saya dapatkan ketika saya diamanahi ini, yang pertama itu adalah apa ya? Ya balik lagi, perasaan-perasaan capek, kemudian juga jenuh gitu, itu seringkali muncul. Kemudian yang kedua, di dalam satu tim tentunya sering terjadi permasalahan-permasalahan yang yang juga didapatkan di kelompok-kelompok lain gitu, seperti misalkan miskomunikasi, kemudian juga kesadaran masing-masing anggota itu belum satu visi dan misi, sehingga belum sinergi dan semangatnya itu belum menyatu gitu. Dan itu sangat PR, sangat tugas bagi ketua, khususnya bagi ketua, bagi masing-masing anggota untuk bagaimana mempunyai rasa kesadaran itu, mempunyai rasa tanggung jawab itu, sehingga kita bisa berjalan dengan bersama-sama, sehingga amanah yang dititipkan ke kita ini tidak terasa berat. Seperti itu kurang lebih, Kak. Terakhir nih untuk penutup, nah kasih saran dong untuk teman-teman yang sekarang sedang berproses untuk menjadi pemuda yang seperti kakak sekarang. Banyak belajar dari buku-buku sejarah seperti kepemimpinan di zaman-zaman khilafah. Contohnya khilafah-khilafah di zaman Utsmaniyah. Contoh dari mereka yang banyak dari mereka itu pemimpin yang rentan umurnya masih 20 sampai 30 tahun, dan itu semuanya anak muda. Bisa dicontoh dari situ, semangatnya, spiritnya, keteguhannya, power spiritnya mereka bisa dilihat dari situ. Oke. Tentunya memimpin itu sebenarnya bukan saja diartikan memimpin hal yang besar ya, balik lagi tadi. Mau berbicara tentang memimpin itu, kita tentunya balik lagi bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Jadi untuk anak-anak muda yang sepantaran saya, yang di bawah saya ataupun yang di atas saya, sebisa mungkin di umur yang masih muda, yang masih tergolong umur-umur produktif ini, usahakan mencoba banyak hal, apapun itu. Mencoba banyak hal, menjalin relasi seluas-luasnya. Menjalin relasi itu tidak terbatas ya, maksudnya kita bisa berkenalan, kita bisa berbincang dengan siapa saja gitu. Kita harus, bahkan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapa saja gitu, sehingga ini sangat menjadi bekal untuk kita melangkah ke jenjang lebih serius, ke jenjang selanjutnya. Apalagi setelah kuliah ini kan memang kita sudah benar-benar harus bukan dipaksa ya, maksudnya keadaan ini memaksa kita untuk bisa independen, bisa berjalan sendiri. Kalau di kuliah ini saya rasa memang kita sudah bisa memilih jalan sendiri, tetapi kita masih terikat oleh tanda kutip itu, kita masih terikat oleh
perkuliahan, kampus dan segala macam. Ketika kita sudah lulus, itu benar-benar dunia itu kita kayak seakan-akan lagi berada di lautan lepas gitu. Dan kita balik lagi harus bisa membekali diri kita dengan hal-hal yang positif sejak dini kan, sejak masih muda ini gitu. Dan yang paling pasti, yang paling harus kita bekali adalah bagaimana kita bisa punya prinsip. Ketika seseorang udah punya prinsip, itu insya Allah kedepannya walaupun badai menghadang, kemudian ombak mengombang-ambingkan kita di lautan lepas, itu kita tetap kembali kepada prinsip kita, sehingga kita berjalan itu terarah seperti itu, kurang lebih seperti itu.